Shalom Jemaat sekalian, kita berjumpa lagi dalam Kompas Iman konten pembinaan Hosana. Bersama dengan saya Jocelyn dan rekan saya Rati. Dan juga narasumber kita pada hari ini, Pak Saya, Chandra. iya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang Yesus dan agama Kristen gitu ya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak Chandra. Yang pertama, sebenarnya pernah nggak sih Tuhan Yesus itu bilang bahwa agama yang benar itu agama Kristen gitu? Secara literal mungkin dia pernah bilang seperti itu atau tidak? Iya, betul. Jadi memang ada orang punya pemikiran bahwa kalau jualan itu katanya semua barangnya yang paling bagus, semua kecap nomor 1 katanya ya. Betul, Pak. Jadi, maka orang seringkali berpikir waktu berbicara soal keyakinan agama, semua orang meyakini bahwa agamanya yang paling benar. Dan sekarang misalnya orang bertanya, emangnya apakah Yesus sendiri sebagai katakanlah orang menganggap pendiri agama Kristen, dia sendiri pernah menyuruh kita untuk mendirikan agama Kristen. Nah, itu memang pertanyaan yang cukup tricky begitu ya. Kenapa? Karena satu kalau kita mencoba menelusuri kapan sebenarnya istilah Kristen itu digunakan. Nah, maka kita akan menemukan bahwa ternyata istilah Kristen itu pertama kali itu digunakan oleh orang-orang non-Kristen gitu ya, di kota Antioquia waktu mereka menyebut orang-orang yang menjadi pengikut Kristus ya. Nah tapi apakah itu berarti bahwa Yesus itu tidak memerintahkan kita untuk katakanlah mendirikan agama Kristen? Nah, ini pertanyaan juga cukup menarik. Jadi kalau kita katakan apakah Yesus memerintahkan kita mendirikan agama, kira-kira kita disuruh bikin agama nggak Bu menurut Yesus kira-kira? Kalau berarti gimana? Saya rasa kita tidak disuruh bikin agama gitu ya. Yeah, dengan pengertian tuh agama itu seperti suatu sistem gitu, gimana caranya supaya kita bisa diperkenan Allah gitu ya Pak ya. Iya, betul. Bukan itu. Betul. Nah, jadi yang Ibu katakan betul. Jadi Yesus betul tidak memerintahkan mendirikan agama, tapi yang Yesus perintahkan adalah menjadikan segala bangsa muridku, atau barangkali terjemahan yang lebih baik adalah memuridkan segala bangsa. Nah, jadi yang Tuhan Yesus perintahkan adalah bahwa orang-orang percaya atau para pengikut Kristus perlu untuk mewartakan tentang Yesus supaya orang-orang lain yang belum kenal Yesus menjadi pengikut Yesus seperti halnya murid-murid yang pertama. Nah, itu yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, hanya pertanyaannya adalah sekarang kalau begitu apakah agama Kristen, kenapa kita mendirikan agama Kristen begitu ya, atau kenapa misalnya agama Kristen muncul? Nah, kembali seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya kita tidak pernah mendirikan agama Kristen, nggak pernah begitu ya. Nah, jadi dari awal berdirinya gereja, dari awal berdirinya komunitas umat Tuhan, nah itu adalah komunitas kumpulan dari orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, lalu kenapa diberi nama Kristianos atau Kristen sekarang? Nah, karena mereka diidentikan dengan orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, jadi pertanyaannya apakah yang orang-orang Kristen lakukan, yaitu berkumpul sebagai pengikut Kristus, itu kira-kira melakukan perintah Yesus atau tidak? Melakukan perintah Yesus, karena Yesus yang menyuruh kita untuk memuridkan. Nah, tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah memang kemudian agama Kristen itu adalah agama yang paling benar? Itu pertanyaannya, tahu dari mana kalau itu adalah agama yang paling benar? Nah, jadi kita harus melihat bahwa agama dengan kekristenan itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, jadi kalau berkata agama, nah agama itu apa, begitu ya? Nah, agama adalah respons manusia terhadap pernyataan Tuhan. Nah, itu agama.
Nah, jadi agama itu yang bikin bukan Tuhan, gitu ya, bukan ya. Nah, itu kesalahan kebanyakan orang berpikir bahwa agama itu yang bikin Tuhan. Kalau agama yang bikin Tuhan, ya agama pasti benar begitu ya. Tapi kalau agama adalah respon manusia terhadap apa yang Tuhan nyatakan, agama baik. Tetapi agama tidak selalu benar. Nah, lalu kekristenan itu apa? Nah, kekristenan bukan agama. Nah, kekristenan pada dasarnya bersumber dari apa? Dari pekerjaan Allah, gitu ya, dalam diri Kristus, gitu ya. Bagaimana Kristus menyatakan diri, gitu ya, melalui kitab suci, melalui kehidupan orang-orang percaya. Nah, jadi kalau kekristenan itu datang dari atas, gitu ya, dan bukan respon manusia dalam mencari Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan sendiri yang membentuk, ya mestinya benar begitu. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa salah. Nah, itu saya kira yang perlu dipahami waktu kita berbicara soal kekristenan. Jadi kekristenan sekali lagi bukan agama. Kekristenan itu adalah kumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, gitu ya. Iya. Kalau begitu Pak, sebenarnya tuh kekristenan itu berdiri bukan seolah-olah gini ya Pak. Kalau mungkin di dalam kepercayaan lain kan disebutkan gitu ya bahwa Allah itu memerintahkan saya untuk mendirikan suatu agama tertentu gitu Pak. Terus langsung diberi kitab sucinya kan. Ini kitab sucinya gitu. Iya, betul. Kalau di dalam, kalau kita dengar paparan Bapak tadi kan tidak begitu ya di dalam kekristenan betul. Nah, memang ada semacam diskusi lah ya, orang bertanya-tanya. Sebenarnya kan tadi kalau begitu kekristenan itu siapa yang bikin? Nah, tadi saya katakan bahwa kekristenan sebenarnya berawal dari apa yang Yesus ajarkan. Tapi katakanlah kekristenan sudah menjadi di dalam kekristenan, misalnya tadi saya katakan bahwa Yesus awalnya, tapi ada juga orang berpikir bahwa Kristen itu ada, ataupun keyakinan Kristen itu Injil yang kita sekarang miliki itu ada karena ada satu sosok yang namanya Paulus. Nah, jadi sebagian orang menuduh bahwa agama Kristen itu agama bikinan Paulus, bukan agama bikinan Yesus. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut penginjil Olin gimana? Kalau orang bilang itu agama Kristen itu Paulus tuh yang bikin. Jadi Paulus itu kayak memanipulasi gitu ya ajaran Yesus. Misalnya Yesus kan nggak pernah bilang bahwa dia Allah. Paulus lah yang bilang bahwa Yesus itu Allah. Nah, kira-kira bagaimana ya kita misalnya kalau kita orang Kristen merespon pertanyaan kayak begitu, kira-kira? Tricky ya. Ya, betul. Nggak bisa segampang dijawab ya. Tidak mungkin bisa dijelaskan. Saya pikir sih kalau memang kalau Paulus ya memang kan sebenarnya dia itu kan banyak seperti misalnya minta muridnya untuk pergi ke gereja yang ini jadi seperti mengutus gitu ya. Saya pikir sebenarnya itu kalau kita bilang agama itu agama Paulus ya, in the other side sebenarnya memang mungkin ya, mungkin memang sistemnya gitu, itu di-create sama Paulus mungkin gitu ya. Tapi secara imannya dari Yesus gitu. Jadi seperti dikumpulkan orang-orang percaya dari berbagai daerah, tapi menganut iman yang sama walaupun mereka di berbagai daerah yang berbeda, tapi imannya tetap iman kepada Yesus, bukan kayak justru ibaratnya pengikut Paulus, bukan dia. Jadi Iya betul kan Pak, Paulus tuh kan ngajarin umat tuh untuk percaya kepada Yesusnya. Bukan pada dianya gitu. Iya, betul. Bahkan Paulus sendiri kan nggak pernah mengangkat diri jadi nabi gitu ya Pak. Iya. Nah, yang penting kita harus pahami adalah bahwa Paulus itu bukan satu-satunya rasul. Dalam gereja mula-mula itu. Bahkan dia bukan rasul yang paling utama. Ya, jadi dalam gereja mula-mula itu ada beberapa orang yang sangat dipercaya di dalam gereja. Pertama 12 rasul. Ya, yang Yudas kan sudah mati tapi kemudian digantikan oleh Matias. Nah, dia tetap 12 rasul. Nah, 12 rasul ini posisinya itu tuh jauh lebih kuat dibanding dengan Rasul Paulus. Buktinya apa? Waktu Rasul Paulus dia punya masalah dengan orang-orang Farisi.
dia datang cari siapa? Cari Petrus, begitu, cari Yohanes. Kenapa? Karena mereka itu disebut soko guru, tiangnya jemaat. Nah, jadi kalau Paulus itu bikin-bikinan sendiri, dia memanipulasi ajaran Yesus, yang lain apa mau diem aja? Pasti enggak. Gitu ya, mesti keluar catatan yang banyak dalam catatan yang kita miliki sekarang yang mengatakan Paulus ngajarnya salah dan sebagainya. Enggak. Tapi yang justru kita dapatkan dalam Alkitab, misalnya dalam surat 2 Petrus, malah Petrus bilang apa? Paulus itu saudara kita. Ya, dia menulis menurut hikmat yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, kelompok yang kedua yang dianggap penting di dalam gereja mula-mula itu saudara Yesus. Seperti Yakobus, Yudas, itu Yudas yang menulis surat Yudas itu saudara Yesus. Nah, jadi Paulus itu bahkan bukan orang terpenting di dalam gereja mula-mula. Walaupun kita harus mengakui bahwa Paulus punya peran penting dalam apa? Dalam membawa berita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi Paulus sendiri bilang bahwa berita Injil yang dia sampaikan itu bukan dari saya. Nah, kalau baca 1 Korintus pasal 15, dia berkata, apa yang telah kuterima. Nah, jadi dia terima dari siapa? Ya bukan dari malaikat, dia terimanya dari siapa? Dari murid-murid Yesus yang menjadi saksi mata utama, para rasul. Nah, itu berita Injil yang dia terima. Jadi Paulus itu mengatakan bahwa yang dia sampaikan sebenarnya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan apa yang para rasul sampaikan sebenarnya melanjutkan apa yang Yesus juga sampaikan gitu ya, kepada mereka. Nah, makanya jangan heran waktu kita misalnya mencoba, nah ini ada studi dibuat di dalam dunia teologi itu mengenai perbandingan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Nah, ajaran Paulus ini tunduk kepada ajaran Yesus, misalnya tentang perceraian. Nah, ajaran Paulus itu mengacu kepada ajaran Yesus tentang perceraian. Nah, jadi bukan ajaran Yesus yang disesuaikan dengan ajaran Paulus, tapi justru ajaran Paulus yang kemudian kita melihat menjabarkan apa yang Yesus ajarkan dalam waktu-waktu Yesus hidup. Nah, jadi kita melihat bahwa seperti yang tadi kita diskusikan awal itu ya Bu ya, apakah misalnya apakah kekristenan itu begitu ya didirikan oleh Yesus? Maka jawabannya kekristenan sebenarnya adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau kita memperhatikan dalam jadi pekerjaan Allah sendiri. Ya, Yesus memang dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, tapi sebenarnya yang mendirikan itu adalah Roh Kudus. Maka kalau kita baca kisah para rasul, nah banyak ahli mengatakan kisah para rasul itu lebih tepat sebenarnya disebut kisah Roh Kudus. Karena itu sebenarnya Roh Kudus yang bekerja. Pekerjaannya ya Pak, setelah Yesus selesai dengan karya penebusan dan dia naik ke surga, justru pekerjaan pendirian gereja itu, agama Kristen itu justru dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus gitu. Nah, sekarang tentang masalah Injil begitu ya, nah masalah Injil. Kan tadi apakah Injil itu memang dari Yesus begitu ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, sebenarnya apa sih yang Yesus beritakan ketika dia ada di bumi? Kerajaan Allah. Nah, kan bahwa kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah sudah datang, gitu ya, bahwa di dalam kedatangan Kristus kerajaan Allah sudah datang, begitu ya. Nah, lalu sebenarnya apa itu Injil? Nah, jadi kalau kita baca misalnya Markus, misalnya pasal yang pertama, Markus bilang begini, misalnya inilah Injil Yesus Kristus. Nah, jadi istilah Injil itu bukan dari Paulus, bukan. Ya, jadi itu kesaksian dari dari Markus. Nah, Markus itu siapa? Markus itu adalah asisten dari Petrus, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tanyakan apakah itu Injil? Injil adalah berita tentang kerajaan Allah, begitu ya, yang Yesus beritakan. Nah, apakah misalnya Injil yang dipercaya oleh orang Kristen sekarang bukan tentang berita kerajaan Allah? Sebenarnya sama. Begitu ya, hidup yang kekal juga berita tentang kerajaan Allah, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda antara Injil yang Yesus beritakan dengan yang diberitakan gereja. Kurang lebih begitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Pak, saya juga penasaran juga sih. Jadi menarik soalnya. Iya. Kalau ngomongin soal Injil gitu ya. Iya. Sebenarnya kan kita tahu ya bahwa di Alkitab itu kan ditulis oleh para penulis yang berbeda gitu. Iya. Ya.
dari tempat yang berbeda, dari waktu yang berbeda. Iya. Dari mana kita bisa tahu bahwa Injil Yesus itu sebetulnya bisa dipercaya gitu? Bukankah itu dari orang-orang yang berbeda ya? Iya, betul. Nah, ini memang pertanyaan penting sekali karena ada cukup banyak orang yang meragukan apa yang disampaikan oleh Alkitab oleh karena mereka ragu apakah Injil ini bisa dipercaya. Bahkan sebagian orang memandang bahwa Injil ini sudah dipalsukan. Dipalsukan oleh siapa? Oleh Paulus, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat apakah Injil ini bisa dipercayai, gitu ya, seberapa kita bisa mempercayai apa yang Injil ini sampaikan. Nah, jadi kalau tadi kita katakan apakah itu Injil? Nah, jadi kalau sebagian orang mengatakan Injil itu ya kitab suci orang Kristen. Nah, tadi saya mengatakan bahwa Injil itu adalah berita tentang Yesus yang memang juga menjadi berita kitab suci, begitu ya. Nah, hanya pertanyaannya apakah berita kitab suci tentang diri Yesus bisa dipercayai enggak? Bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang jadi manusia, dia membawa kerajaan Allah, membawa damai di bumi, melalui apa? Melalui menyelesaikan dosa yang menjadi masalah utama daripada manusia adalah dosa dan Yesus mati. Nah, apakah semuanya itu bisa dipercayai, begitu ya? Tapi mungkin pertanyaan yang ya bagi kita jawabannya bisa, gitu ya, bagi kita ya. Cuma kalau orang lain mendengar kita katakan bisa kan, lalu mereka bertanya kepada kita kan, tahu dari mana kalau Injil itu bisa dipercayai, begitu? Tahu dari mana kan apakah kita jawabannya misalnya ya dari sononya, gitu ya? Mungkin kita butuh jawaban yang lebih meyakinkan, begitu ya. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira apa yang paling kita bisa jadikan standar kebenaran yang bisa dipercayai, yang tidak bisa salah? Tentu Tuhan, betul ya? Segala sesuatu dalam dunia ini bisa salah kalau Tuhan nggak salah. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tahu dari mana bahwa Injil datang dari Tuhan? Kalau Injil datang dari manusia bisa salah nggak, Bu? Ya, bisa. Bisa salah. Manusia bisa salah. Kalau datang dari Tuhan itu nggak bisa salah. Nah, pertanyaannya adalah tahu dari mana bahwa Injil itu dari Tuhan sehingga kita bisa mengatakan nggak bisa salah. Nah, maka kita menyebutnya ada kesaksian internal dan eksternal dari Injil, begitu ya. Nah, kalau dari Tuhan, begitu ya, secara eksternal berarti Tuhan mesti ngomong bahwa apa yang tertera di dalamnya itu adalah firman Dia. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita akan cukup menemukan bukti-bukti bahwa apa yang disampaikan di sini adalah firman Tuhan. Misalnya dalam 2 Timotius 3, misalnya ayat yang ke 16, segala tulisan itu menunjuk kepada kitab suci secara keseluruhan adalah firman Allah. Nah, tetapi harus ada bukti internal yang menunjukkan bahwa Injil itu adalah firman Allah, dari Allah. Apa yang menunjukkan itu? Nah, jawabannya adalah otoritasnya, kuasanya. Begitu. Nah, kalau bukan firman Tuhan, bisa nggak ngubahkan manusia? Nah, itu kuncinya. Begitu. Nah, jadi fakta bahwa ketika orang membaca Injil, orang hidupnya diubahkan. Nah, itu adalah sebuah bukti internal dari Injil itu sendiri bahwa dia berotoritas, dia bisa menggerakkan hati manusia, gitu. Makanya dari Tuhan. Makanya kita misalnya baca misalnya majalah apa, misalnya Trubus. Mau setiap hari baca majalah Trubus bertobat enggak? Ya enggak, gitu ya. Itu cuma informasi aja di kepala kita, itu nggak bisa mengubahkan kita. Kenapa? Karena majalah semenarik apapun itu nggak punya otoritas di dalam berbicara kepada manusia. Tapi ketika orang membaca Injil, ketika kita membaca Injil bisa menggerakkan kita, menyentuh hati kita, menerima Yesus. Nah, itu bukti yang paling kelihatan bahwa Injil itu punya otoritas. Dan ini adalah bukti tidak langsung menunjukkan bahwa ini dari Tuhan. Maka orang bisa bertobat karena itu. Nah, itu saya kira yang membuat kenapa kita mempercayai Injil itu. Bukan karena Alkitab semata-mata ngomong bahwa ini adalah firman Tuhan, tapi karena kita merasakan
bahwa apa yang kita baca lewat Injil ini menggerakkan kita. Kalau nggak percaya nanti yang menonton acara ini boleh baca Injil, gitu ya. Nanti akan merasakan bagaimana Injil berbicara dalam hatinya, begitu. Iya, kurang lebih begitu ya. Oke. Iya. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan, Pak, tapi kalau kita mendengarkan diskusi tadi ini sebenarnya udah terjawab ya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih katanya. Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, kenapa orang Kristen menuntut orang lain untuk menjadi Kristen? Rasanya sih agak lucu juga ya ini pertanyaan ya, Pak. Saya nggak tahu nih siapa yang melemparkan pertanyaan ini ya. Karena perasaan saya sih kita tidak pernah nuntut orang untuk jadi Kristen. Betul. Tapi kita harus memberitakan Injil kan, Pak? Iya, betul. Jadi orang tergerak untuk mengikut Kristus seperti di dalam kisah-kisah Alkitab itu selalu datang dari diri mereka. Ya, jadi tidak ada orang-orang Kristen yang memaksa orang lain untuk percaya kepada Kristus. Tetapi orang-orang Kristen ingin berbagi berbagi kebenaran yang dia yakini gitu ya kepada orang-orang lain. Nah, supaya apa? Supaya apa yang kita tahu sebagai hal yang dapat menolong kita keluar dari dosa, nah itu juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, jadi setiap orang yang kemudian mendengar berita Injil, nah maka mereka tergerak, begitu ya. Mereka kemudian percaya dan kemudian menggabungkan diri di dalam komunitas orang-orang yang sesama percaya ataupun pengikut Tuhan. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan betul bahwa sebenarnya kita tidak menuntut, kita tidak memaksa siapapun, gitu, tapi kita berbagi. Ya sama seperti kalau dalam dunia ini aja, gitu ya, nggak usah kita ngomongin soal hal yang kita yakini benar. Ada diskon yang besar aja gitu ya. Kita kan berbagi kan ke orang lain. Itu baru diskon begitu kan. Nah, ini kan perkara hidup dan mati gitu ya. Artinya kehidupan dan kematian setelah kita dalam dunia ini. Nah, masa kita nggak berbagi dengan orang lain. Nah, maka kita berbagi tapi tentu kita tidak boleh memaksa siapapun gitu ya. Memilih keyakinan itu personal. Dan Yesus pun tidak pernah memaksa siapapun, begitu. Yesus memberikan kepada orang-orang yang mendengar berita Injil, memberikan kepada mereka kesempatan untuk merespon apa yang dia beritakan, apakah menerima ataukah menolak, begitu ya, apa yang Yesus sampaikan. Nah, kita pun sama sebagai orang Kristen, begitu ya, kita berbagi hal-hal yang memang kita telah alami. Begitu ya, bahwa Injil telah mengubahkan hidup kita dan kita berbagi itu saja yang kita lakukan sebenarnya. Iya, oke. Iya. Baik, para pemirsa Kompas Iman semua, kita tahu kita hidup di tengah-tengah dunia yang mempertanyakan iman kita, dan kita sebagai orang beriman memiliki tanggung jawab untuk dapat menjawab semua keraguan-raguan dan pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Ya. Memang pertanyaan-pertanyaan dari mungkin orang-orang di sekitar kita itu tidak bisa kita jawab dengan mudah ya, dengan ya atau tidak. Harus ada penjelasannya. Nah, karena itu mari saudara-saudara sekalian kita ikuti terus Kompas Iman edisi kali ini ya, yang membahas mengenai kealahan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Baik, Kompas Iman edisi kali ini kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa di dalam edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.